Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Teknomerden, balik lagi bareng saya MSA dan kali ini kita gak cuma bahas laptop, tapi bahas keputusan penting setelah THR-nya turun. Karena jujur ya, laptop itu bukan barang yang kita ganti tiap bulan. Sekali beli, biasanya dipakai 3-5 tahun. Makanya penting banget buat gak salah pilih. Dan menariknya, di tahun 2026 ini, laptop 5 jutaan itu udah beda banget dibanding dulu. Sekarang tuh, bahkan laptop murah udah mulai pakai SSD NVMe, RAM 8GB, prosesor Ryzen, dan ini bukan cuma asumsi. Contohnya laptop yang pertama yang bakal kita bahas. Yang pertama ada Advanced Workmate. Laptop ini pakai Ryzen 5 3500U dengan 4 core dan 8 thread, dan busnya bisa sampai 3,8 GHz. Yang secara teknis masih cukup kuat untuk multitasking harian. Dan ini memang sesuai dengan data spesifikasi yang menyebut konfigurasi tersebut masih relevan untuk kerja ringan sampai menengah. Untuk grafiknya, laptop ini dihandle oleh integrated AMD Radeon Vega Graphics yang sanggup banget buat main game casual macam Valorant atau CS2 dan juga Dota 2. Dia juga udah pakai SSD NVMe 256GB yang secara kecepatan jauh lebih cepat dari hard disk biasa. Artinya dari sisi pengalaman, bootingnya cepat, buka aplikasi juga responsif. Untuk urusan multitasking juga sudah lumayan karena sudah dilengkapi dengan RAM 8GB, tapi yang perlu dicatat di sini adalah masih pakai DDR4 ya sob. Dan yang menarik lagi, layarnya udah 14 inci FHD+ dengan resolusi 1920 x 1200. Panelnya juga sudah IPS dan rasionya 16:10 alias WUXGA. Yang menurut beberapa ulasan memberikan ruang kerja lebih luas dibanding 16:9. Jadi ketika dipakai ngetik atau kerja dokumen, rasanya lebih legal. Untuk dimensinya, laptop ini punya ukuran sekitar 14 inci dan yang paling penting beratnya di bawah 1,4 kg. Artinya laptop ini ringan banget buat dibawa kuliah, buat kerja, atau nongkrong sambil pura-pura produktif. Secara tampilan desainnya minimalis, clean, dan gak neko-neko. Cocok banget buat sobat yang gak suka desain gaming lebay. Materialnya memang masih dominan plastik, tapi feel-nya cukup solid dan kelas harga segini memang nggak kerasa ringkih dan masih nyaman dipakai harian. Untuk keyboardnya, laptop ini pakai keyboard yang cukup nyaman, travel key-nya cukup empuk, enak buat ngetik lama, jadi nyaman aja buat kerja. Trackpad juga sudah responsif, walaupun belum premium banget, tapi sekali lagi di harga segini ini udah cukup. Portnya juga sudah lumayan lengkap, ada 2 USB-A 3.2, ada USB 2.0, HDMI, USB-C full function, microSD, dan audio jack. Jarang banget laptop murah tapi kasih port selengkap ini. Untuk konektivitas, Wi-Fi-nya sudah dual band AC dan Bluetooth 5.0. Mantap. Dari segi baterai, laptop ini pakai 6000 mAh. Dipakai kerja ringan, ya cukup untuk 5-7 jam. Dan itu sudah cukup banget buat kuliah atau kerja santai. Untuk chargernya pakai USB Type-C PD 45W. Jadi fleksibel banget, bisa pakai charger handphone juga. Di sini mulai kelihatan, laptop murah sekarang lebih mulai niat. Lanjut ke laptop yang kedua ada Acer Aspire Go AG1421P R499. Secara tampilan ini laptop clean banget, nggak norak, pokoknya nggak aneh-aneh dah. Cocok banget buat pelajar, mahasiswa, atau pekerja kantoran. Materialnya masih pakai polikarbonat atau ABS, tapi finishingnya pakai IMR coating. Jadi kelihatan lebih premium walaupun aslinya entry level. Bobotnya sekitar 1,43 kg, masih tergolong ringan dan masih aman dibawa buat harian. Sekarang kita bahas layar. Laptop ini pakai 14 inci, resolusi 1920 x 1200 alias WUXGA dengan aspek rasio 16:10. Artinya layar laptop ini lebih tinggi dari Full HD biasa dan lebih nyaman buat kerja. Ditambah lagi, laptop ini dilengkapi dengan Acer Comfy View anti-glare, jadi lebih enak dipakai lama. Laptop ini sudah pakai Ryzen 7000 series, walaupun memang masih Ryzen 3, tapi arsitekturnya lebih baru. Untuk spesifikasi dapur pacunya, pakai Ryzen 3 7320U, terdiri dari 4 core, 8 thread, kecepatan base 2,4 GHz, dan bisa di-boost sampai 4,1 GHz. Laptop ini dilengkapi dengan RAM 8GB LPDDR5, dan ini menarik, karena LPDDR5 itu lebih cepat dan lebih efisien. Storage-nya 512GB SSD NVMe lega plus kencang. Untuk audionya, laptop ini dibekali dengan built-in stereo speaker. Webcam juga sudah HD,
dan punya fitur Acer Temporal Noise Reduction agar gambar tetap bening. Dari segi baterai, laptop ini dilengkapi dengan baterai berkapasitas 50 Wh dan ini termasuk besar di kelasnya. Untuk dipakai normal sekitar 6-8 jam. Lebih tahan lama dibanding banyak laptop murah lainnya. Dari segi port ada 2 USB 3.2 Gen 1, 1 USB Type-C, 1 HDMI 2.0, 1 charger port, dan 3,5 mm audio jack. Selanjutnya kenalin ke laptop yang ketiga. Ini dia HP 240R G9. Secara tampilan ini laptop khas HP banget, minimalis, elegan, dan kelihatan profesional. Cocok buat kantoran, mahasiswa, ataupun freelancer. Materialnya memang masih plastik, tapi build quality-nya sudah solid, nggak terasa murahan. Dimensinya ringkas dan bobotnya masih nyaman di bawah harian. Ini tipe laptop yang dibawa meeting tuh udah pede. Selanjutnya kita bahas layar. Ukurannya 14 inci Full HD dan yang paling penting panelnya sudah pakai IPS dan brightness-nya sampai 300 nits. Nah, ini memang beda kelas dibanding laptop yang lain. Warnanya lebih enak dilihat dan viewing angle-nya lebih luas. Dipakai kerja lama, mata nggak cepet capek. Walaupun color gambutnya masih 45% NTSC, tapi untuk kerja harian sudah sangat cukup. Di sektor performa, laptop ini pakai Intel Core i3 1315U. Ya, Gen 13 sob. Dengan konfigurasi 2 performance core dan 4 efficiency core. Total 6 core dan 8 thread. Boost-nya bisa sampai 4,4 GHz. Jadi performanya sudah lebih kencang dari i3 generasi lama. Kemudian lebih efisien karena ini seri U dan lebih smooth untuk multitasking. Dipakai buat office mudah. Multitasking banyak aplikasi juga bisa, browsing 20 tab masih bisa, editing ringan juga masih sanggup, masih santai. Karena prosesornya juga dibantu sama RAM 8GB DDR4 dan itu masih relevan untuk sekarang. Tapi kalau bisa di-upgrade bakal lebih mantap. Storage-nya pakai 256GB SSD NVMe, sudah cepat, responsif, dan tidak lemot. Dari segi keyboard, ini pakai Island Style dan sudah full size. Enak buat ngetik lama dan responsif. Audionya dual speaker dan dual mic, meeting online jadi lebih jelas dan lebih mudah. Dari segi port, ada USB-C, USB-A, HDMI, audio jack, dan RJ45 LAN. Buat sobat yang butuh internet stabil, ini penting banget. Kemudian, dari segi baterai, laptop ini pakai 41 Wh pemakaian normal, sekitar 5-7 jam, cukup buat harian, dan charging adapternya 45 watt. Kemudian lanjut yang keempat ada Axio MyBook Hype 5 X3. Desainnya simple, minimalis, nggak neko-neko, tapi justru ini yang bikin kelihatan clean. Dimensinya 323 mm dengan bobot 1,41 kg. Masih ringan, masih nyaman, dan masih enak buat mobilitas. Materialnya memang masih plastik dan feel-nya cukup solid. Nggak ringkih dan masih oke buat pemakaian harian. Ini tipe laptop yang nggak pamer, tapi kerja jalan terus. Sektor layar pakai ukuran 14 inci Full HD, dan yang paling penting sudah pakai panel IPS. Artinya viewing angle luas dan warnanya lebih enak dilihat. Buat kerja lama, nonton, atau editing ringan, ini jauh lebih nyaman. Di kelas harga terjangkau, ini udah jadi nilai plus. Dari segi performa, laptop ini pakai AMD Ryzen 5 3500U. Prosesornya terdiri dari 4 core dan 8 thread, boost-nya sampai 3,7 GHz. Walaupun ini bukan CPU baru, tapi performanya masih cukup banget. Laptop ini juga dipadukan dengan Radeon Graphics Integrated yang masih sanggup buat game export ringan dan editing basic di Canva. Jadi jangan remehkan laptop ini karena laptop ini juga dibekali RAM 8GB DDR4, SODIMM, jadi bisa di-upgrade. Untuk storage-nya pakai 256GB SSD NVMe. Cepat, responsif, dan cukup buat kebutuhan awal. Dari sektor keyboard, ini sudah cukup empuk, enak buat ngetik lama. Dari segi audio, ini pakai speaker yang standar. Wi-Fi sudah dual band AC dan Bluetooth sudah 5.1. Jadi untuk wireless connection ini sudah cukup banget. Baterai pakai baterai dengan kapasitas 6000 mAh. Untuk penggunaan normal 5-7 jam. Masih aman buat aktivitas harian. Yang terakhir ada Avita Pura A+. Kalau ngomongin Avita, meskipun kurang familiar, tapi biasanya langsung terpikir itu adalah stylish, warnanya agak lain, dan lebih anak muda.
Dan benar aja, laptop ini punya desain yang tipis, ringan sekitar 1,45 kg, dan minimalis tapi modern. Dimensinya juga compact, enak buat dibawa ke kampus atau kerja. Materialnya juga masih plastik, tapi finishingnya rapi jadi tetap kelihatan elegan. Layarnya pakai 14 inci Full HD, panelnya IPS, sudah anti glare, dan viewing angle luas sekitar 178 derajat. Artinya enak buat kerja lama, enak buat nonton, nggak gampang silau. Di kelas harga segini, ini udah masuk kategori aman banget. Dari segi performa, laptop ini pakai Ryzen 5 5500U, yang secara generasi ini lebih baru dibanding Ryzen 3000 series. CPU-nya memiliki spesifikasi 6 core 12 thread, dan bisa di-boost sampai 4,0 GHz. Memorinya pakai RAM 8GB, masih DDR4, dan ini sudah cukup untuk mayoritas user saat ini. Storage-nya dibekali dengan 512GB SSD. Ini cukup penting ya, karena lebih lega, nggak cepat penuh, dan jarang di harga segini. Jadi ini memberikan peningkatan performa multitasking yang lebih baik. Untuk urusan keyboard sudah full size dan sudah backlit. Dan ini adalah nilai plus besar. Ngetik malam tetap terasa nyaman. Di sektor audio pakai dual speaker dan dual mic. Cukup untuk meeting online dan hiburan ringan. Dari segi port juga sudah cukup lengkap, ada USB 3.0, USB-C full function, HDMI, micro SD, dan audio jack. Dari segi konektivitas wireless ada Wi-Fi sudah dual band dan Bluetooth 5.1. Jadi sudah modern dan fleksibel. Untuk baterai laptop ini dibekali dengan kapasitas yang standar, pemakaian sekitar 5-7 jam. Jadi untuk pekerjaan harian ini masih cukup. Nah sobat, kalau kita tarik kesimpulan dari semua data dan juga semua pengalaman penggunaan, laptop 5 jutaan sekarang memang sudah naik level, bukan cuma karena spek tapi juga kombinasi CPU yang makin kuat, RAM yang makin besar, dan SSD yang naik standar. Dari semua pilihan tadi, kalau kalian tanya ke saya, laptop terbaik 2026 di harga murah, jawabannya adalah tergantung kebutuhan. Kalau mau yang paling kencang, sobat bisa pilih Avita. Kalau mau yang stabil, sobat bisa pilih HP. Dan kalau budgetnya minim, sobat bisa ambil Advan. Tapi sobat, perlu diingat, laptop yang terbaik itu adalah laptop yang paling cocok dengan kebutuhan sobat. Karena laptop itu bukan cuma alat, tapi juga partner. Dia bakal nemenin kalian ngerjain tugas, cari kerja, bahkan mungkin bangun karir yang pertama. Jadi pilihlah dengan bijak. Kalau saya di posisi kalian, saya bakal pilih laptop yang kasih ruang berkembang paling besar. Kalau kalian, coba tulis di kolom komentar. Saya pengen tahu pilihan kalian. Saya MSC dari Teknomerden dan selamat upgrade di hari lebaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.